Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wey, selamat datang lagi di Mockstrip. Kita balik lagi nih di channel gua yang kali ini masih di edisi spesial part kedua nih guys. Apa itu? Explore Osaka kita. Let's go. Untuk hari ini, gue bener-bener bakal jalan-jalan hanya di kota Osaka aja. Makanya gue kasih judul Explore Osaka. Jadi kalau misalnya lo browsing atau googling, lo cek tempat jalan-jalan keren di Osaka, bakal muncul beberapa tempat dan sebenarnya semuanya itu bagus-bagus, keren-keren. Nah, gue pilih beberapa tempat dan ini yang bakal gue jalani di hari ini. Hari ini itu adalah hari Jumat. Jadi masih hari kerja ya guys. Makanya kalau lo lihat gue sekarang barengan sama orang yang mau berangkat ke kantor. Ngerasain juga lah desek-desekan. Biasanya kalau ngeliat di sosial media kan seru ya ngeliat orang Jepang berangkat kerja naik kereta gitu desek-desekan. Nah sekarang gue ada di dalam atau ada di antara mereka nih guys. Sebagai informasi sekarang gue ada di stasiun Osaka. Kalau gue lihat di Google Maps, gue harus mencari Sakurabashi exit atau pintu keluar Sakurabashi. Nah, sebenarnya petunjuknya itu cukup jelas dan cukup banyak. Lo benar-benar harus membaca. Dan tipsnya kalau misalnya lost atau tersesat, ya nanya aja nggak apa-apa. Tuh di depan kita udah kelihatan Sakurabashi exitnya. Jadi kita keluar dari pintu ini ya guys. Ini penting karena apa? Karena banyak banget pintu keluar atau pintu masuk di setiap stasiun di Jepang. Karena rata-rata stasiunnya itu gede-gede banget. Apalagi ini kayak Osaka, ini kota besar ya. Jadi stasiunnya besar. Nah, sebagai info aja, gue untuk destinasi pertama yang mau gue datangi adalah Umeda Sky Building. Jadi kayak observatory deck gitu. Tempat kita bisa ngeliat Osaka dari ketinggian nih. Nah, gue salfok ketika jalan, gue ngeliat di sebelah ada toko roti. Gue mampir aja, penasaran, pengen jajannya nggak? Gimana nih roti kalau di Jepang, enak gak rasanya nih? Di sini sekalian gue informasiin nih. Jadi kalau lo lihat di situ harganya minuman atau roti rata-rata 300 yen, atau kalau misalnya kita rupiahkan jadi sekitar 30 ribuan ya. Jadi sebenarnya memang di atas harga di Indonesia. Kalau di Indonesia kan minuman atau roti sekitar 10 ribuan lah ya. Selamat pagi. Sekarang gue ada di stasiun Osaka di salah satu toko rotinya. Buat cemilan gue beli roti dulu karena hari ini kita mau ke beberapa tempat di wilayah Osaka. Udah istirahat tadi malam, alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini fit untuk kita bisa jalan seharian nih keliling-keliling kota Osaka. Oh ya, karena hari ini hari Jumat, jadi nanti gue juga mau coba masjid yang ada di Osaka di Jepang, masjid warga Muslim yang ada di Osaka ya. Oke, langsung kita menuju ke tempat selanjutnya. Let's go. Ini area stasiun Osaka. Dari stasiun Osaka, gue mau ke observatory deck atau Umeda Sky. Jadi kita naik ke atas gitu. Ini masih ada di kota Osakanya. Bersih banget, teratur banget di sini mah. Emang Jepang the best lah pokoknya. Ini di sebelah gua ada kayak, sebentar, ini gue lihat ini. Ini gue nggak tahu ini gedung apa nih ya.
kayak mall gitu deh. Tuh, lucu ya. Ada kayak patung apa ya? Sejenis kayak panda gitu yang ada di atas air. Ini kayaknya mall deh. Udah gitu tuh ada yang lagi mau bikin pameran atau event gitu. Kayak gue mau tahu tuh IO-nya siapa tuh yang bikin tuh. Kenalan sama IO Jepang. Boleh juga kali. Kita lanjut lagi menuju ke observatory deck-nya. Umeda Sky namanya. Let's go. Berangkat. Capcus. Seni instalasi kayak gini nih yang bikin suasana jadi seru ya. Kita jalan-jalan keluar terus ngelihat kreativitas itu bikin mata jadi seger aja. Kayak ini sekarang kita ada kayak di kolong jembatan yang mungkin, tapi karena ada graffiti-graffiti yang bagus ditambah bersihnya, jadi nyaman banget lewat tempat kayak gini nih. Dan selain nyaman tentunya adalah aman. Jadi Jepang itu terkenal juga dengan keamanannya. Jadi kita jalan kaki di luaran kayak gini enak banget. Gak berasa udah nyampe aja ke tempat tujuan. Jadi gue udah sampai loh di Umeda Sky Building. Tinggal naik ke atas nih gue nih. Mungkin karena lagi bukan high season ya, jadi gue waktu kesini itu gak begitu rame. Hanya ada beberapa pengunjung aja yang kayaknya juga turis. On the way naik ke atas, jadi kita ke atasnya naik lift gitu ya. Lift yang langsung ke atas tanpa mampir-mampir di beberapa lantai. Lumayan tinggi nih. Gua takjub seketika ketika bagian luarnya bisa dilihat dari kaca ini. Udah bisa kelihatan tuh kota Osaka dari atas. Wah, keren ya. Ini dia nih salah satu bagian dari Umeda Sky Building yang gua suka. Eskalatornya ini loh guys. Mungkin ini adalah eskalator tertinggi, terpanjang yang pernah gua naiki. Dan juga eskalator dengan pemandangan yang luar biasa. Wah, sugoi. Udah di eskalator mau naik ke atas observatory deck-nya. Ini lumayan tinggi dan kebetulan gue juga agak lumayan tapi tinggi ya. Jadi ini pengalaman yang lumayan seru. Kita lihat kira-kira seberapa tinggi nanti di atasnya. Ini aja naik eskalator udah lumayan deg-degan nih kita. Sampai di atas, kita langsung ketemu sama resepsionis dan di sini juga yang jual tiket masuknya. Nah, gua beli di sini nih, nggak online. Sebenarnya bisa juga kalau lo mau belinya secara online, tapi gua mau beli langsung. Sorry banget, gue juga lupa kemarin harganya berapa. Cuma seingat gue sekitar 150 atau 200 ribuan kalau dirupiahkan. Ini adalah sisi pertama ketika kita masuk ke area observatory deck-nya. Jadi lo bisa ngelihat dari kaca ini gimana kota Osaka. Wow, keren banget deh.
Nah, ini dia nih. Gue mau nunjukin lo ini nih. Jadi waktu gue di sini, gue ngelihat ada kayak informasi soal bangunan-bangunan tinggi yang ada di dunia. Dan you know what? Ada Prambanan, guys. Prambanan deh Indonesia. Salah kali ya. Kemudian juga ada Borobudur kalau nggak salah. Jadi memang ini tuh bangunan terkenal yang ada di dunia dan Indonesia menyumbang loh. Bangga dong kita nyampe di Osaka, ya nggak? Udah di area indoor observatory deck-nya. Ini lumayan tinggi, kita bisa lihat tadi view-nya tuh bagus banget. Pemandangannya bagus banget. Ini mah Masya Allah banget dan luar biasa. Ini beneran gue bisa ngeliat perpaduan antara gunung, ada nggak tahu ini sungai atau danau, dan juga kota. Ini sebenarnya bisa dibilang bukan kota yang gede banget ya. Kita bisa tahu ada Tokyo gitu. Tapi ini gue kayak speechless gitu ngeliatnya. Kalau lo ke Osaka lo harus kesini sih, harus ngeliat kota Osaka dari atas. Ini amazing, bagus banget. Puas melihat kota Osaka dari tempat gua duduk tadi, gua sekarang bersiap-siap untuk naik ke area outdoornya atau bagian atas. Tapi gua pengen lihat dulu di sini ternyata ada museum mini gitu. Kayaknya ini informasi mengenai pembangunan Umeda Sky Building ini nih. Here we go. Kita udah di bagian atas nih guys. Jadi ini adalah area outdoor untuk Umeda Sky Building. Jadi lo bisa ngelihat secara langsung pemandangan kota Osaka. Kalau tadi dari belakang kaca, kali ini langsung di area terbuka. Wah, penasaran ya. Sekarang udah di area observatory deck yang di luarnya. Ini bisa dilihat pemandangannya memang bagus banget sih. Oh iya, mau info juga, sekarang itu di Osaka atau di Jepang itu lagi nggak dingin. Jadi transisi dari musim panas ke musim gugur. Gue agak keringetan ini, tapi memang nggak terik ya, agak berawan memang, cuma nggak dingin. Biasanya kalau Jepang tuh orang pakai baju tebal, kalau ini enggak, gue cukup pakai baju kemeja aja. Ini udah main gerah, agak lembab memang. Intinya di sini tuh keren banget sih tempatnya, banyak pengunjung dari luar Jepang, dan ini kebetulan kayaknya lagi ada anak sekolah yang lagi kayak study tour gitu di sini. Mereka lagi kunjungan
Kayak anak sekolah kita ke taman mini kali ya, kira-kira gitu. Jujur, gue tuh sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat kesempatan bisa ke Jepang. Kenapa? Karena gue tuh kan kuliah dulu belajar tentang Jepang, tentang bahasa, budaya, sejarah, dan lain-lain. Jadi dulu tuh cuma bisa sebatas mengagumi aja, kayak mimpi aja bisanya. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita percaya bahwa Allah itu bagaimana prasangka hambanya, maka jangan heran kalau sesuatu hal baik yang kita mimpikan akan jadi kenyataan. Asal dibarengi dengan ikhtiar dan doa ya. Kalau kata anak zaman now, semua akan indah pada waktunya. Hehe. Udah, gue sekarang mau cabut ke tempat berikutnya setelah puas ngelihat kota Osaka dari atas. Next destination, gue mau sholat Jumat atau ngerasain sholat di masjid yang ada di kota Osaka nih guys. Penasaran? Let's go. Tapi tunggu dulu. Gue lapar. Kayaknya pengen mampir ke 7-Eleven buat jajan deh. Jajan yuk, jajan. Kalau lo ikutin vlog gue, lo bakal tahu kalau setiap gue datang ke satu daerah baru, gue pengen banget nyobain makanan yang khas atau jajanan yang khas dari tempat itu. Kayak sekarang, gue lagi di Jepang, gak mungkin gue nggak jajan sesuatu yang gue nggak tahu. Kayak minuman aja, gue penasaran nih sama minuman yang kayak gini nih. Jadi di minimart kayak 7-Eleven ini sekarang, semuanya itu serba self service ya. Jadi mereka menyediakan mesin kopi sendiri, manasin makanan sendiri, pokoknya semua dikerjain sendiri deh. Sekarang kita berangkat untuk sholat Jumat. Gue baru turun di stasiun Imamiya dari... Wah, ada kereta lewat. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ada kereta lewat. Jadi dari stasiun Osaka naik yang Osaka Loop Line, itu turun di stasiun Imamiya. Sekarang gue mau menuju ke Masjid Istiqlal namanya. Harusnya, gue kurang tahu sih apakah ini memang masjid dari orang Indonesia atau kebetulan namanya sama. Ini Masjid Istiqlal Osaka. Gue mau Jumatan di sini. Ini tempatnya sih kayak kota kecil gitu, sepi loh. Bisa dilihat tuh kayak orangnya juga jarang gitu. Gue penasaran sih nanti masjidnya kayak apa ya, maksudnya ramai atau sepi gitu. Oke, kita mau ke masjid dulu ya. Nyebrang jalan tuh, lihat tuh, kosong banget kan? Tuh, kosong banget. Ini kotanya sepi loh. Stasiun Imamiya di Osaka.
warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kepada teman-teman yang duduk di belakang bisa maju ke depan insyaallah. Usiro suatu kata ciga setomai kitu kudasai insyaallah. Jazakumullah khairan. Insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini insyaallah akan ada penggalangan dana untuk masjid teman-teman kita yang datang dari Bangladesh. Insyaallah yang masjid mana akan dibangun di daerah Umeda dan sekitarnya. Oleh karena itulah mohon bantuan teman-teman semuanya, infak sedekahnya insyaallah mudah-mudahan menjadikan amal jariah buat kita semuanya, buat keluarga kita, orang tua kita khususnya, amin ya, amin ya rabbal alamin. Insyaallah 今日ですね、バングラデシュの方たちが今日モスクのために寄付があります。で、それ皆さんがサダカ出してください。インシャアラそのサダカが私たちの家族、お母さん、お父さんのために、自分の家族のために、自分のためにそうなんですけれども、それは皆さんがぜひ出してください。インシャアラそのモスクが梅田の近くになります。梅田の近くになります。Alhamdulillah,皆さんがAllah SWT が言ってたのは、アウビダイニシャトンラジムスミッラーラハマンライム。مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Kita berjuang keras di sini belum tentu bisa mengganti air keringat yang dikasih orang tua kita, termasuk ibu kita. Sekarang kita siap-siap mau Jumatan dulu ya guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Baru aja gue sholat Jumat di Masjid Istiqlal Kota Osaka nih guys. Pengalaman yang baru buat gue. Bisa sholat Jumat, biasanya sholat Jumatnya di Jakarta, tapi kali ini di Osaka. Luar biasa. Jadi sebenarnya Masjid Istiqlal Osaka ini, kenapa namanya Istiqlal? Karena memang ini dikelola oleh masyarakat Indonesia atau orang Indonesia yang tinggal di Jepang nih guys. Ini sebenarnya kayak bangunan kalau di Indonesia kayak ruko gitu ya. Tapi ada beberapa lantai dan untuk tempat sholatnya di lantai 3 untuk jamaah pria dan lantai 2 untuk jamaah wanitanya. Dan yang menarik adalah di bagian lantai dasar itu adalah minimarket, tempat orang bisa beli makanan halal. Kayak sekarang setelah Jumatan, para jamaah itu langsung beli makanan untuk makan bareng guys. Ini seru banget. Dan kalau dilihat-lihat dari wajahnya, kayaknya memang rata-rata ini adalah orang Indonesia yang kerja di Jepang. Jadi memang mereka merantau ke Jepang nih guys. Keren ya. Gue juga mau ikutan makan lapar. By the way, anyway busway, gue mau kasih semangat dan apresiasi setinggi-tingginya buat para pemuda yang udah berani untuk memilih kerja ke luar negeri. Kayak ke Jepang ini contohnya. Soalnya kan gak sedikit ya pemuda di lingkungan kita yang memilih untuk stay di comfort zone gitu, tinggal bersama orang tuanya, numpang aja, terus memilih jadi pengangguran. Itu sudahlah ya. Pasti gak mudah sebenarnya jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan yang membesarkan kita, ninggalin semua kenyamanan itu buat menjemput rezeki. Pokoknya semangatlah buat mas-mas kalian yang lagi merantau ke negeri orang, ke Jepang misalnya, untuk menjemput rezeki kalian yang halal itu. Semangat!
Alhamdulillah tadi sholat Jumat udah. Sekarang mau menuju ke Osaka Castle. Ini gue lihat kalau misalnya lo tahu kalau di Jepang itu vending mesin tuh banyak banget. Banyak banget vending mesin. Kayak ini di pinggir jalan kayak gini aja ada vending mesin. Minuman tuh tinggal beli. Jadi mungkin orang Jepang juga nggak mau berinteraksi atau males kali ya kayak beli sama kasir gitu. Jadi mereka lebih milih pakai vending mesin. Makanya vending mesin tuh banyak banget di Jepang. Macam-macam lagi isinya. Kalau minuman kayak gini wah udah tersebar di banyak tempat banget. Sekarang gue mau menuju ke Osaka Castle. Gue bakal ambil rute yang tadi. Gue naik kereta dari stasiun gue lupa mulu namanya. Pokoknya dari stasiun yang tadi terus menuju ke Osaka Castle. Osaka Castle tuh bagus banget kalau gue lihat di YouTube atau di Google ya. Jadi castle yang gede banget di Osaka. Penasaran banget gue pengen lihat. Oh ya, tadi Jumatan tuh di Masjid Istiqlal Osaka itu tuh beneran happy karena ternyata mayoritasnya itu Indonesia yang sholat di situ, orang Indonesia. Walaupun ada juga dari kayak India atau Afrika gitu, tapi malah warga Jepangnya sendiri kayak hampir nggak ada atau kalaupun ada sedikit banget. Jadi emang tadi serasa di kampung kita sendiri ya, sholat di Masjid Istiqlal itu. Ya lumayan seneng sih pengalaman bisa sholat di Masjid Istiqlal di Osaka, Jepang. The local train departing at 14:30. 電車に入ります。ご注意ください。Dari stasiun ke stasiun, kali ini gue menuju ke Osaka Castle dan turun di Osaka Jokoen Station. Tinggal jalan kaki aja dari stasiun ini menuju ke Osaka Castle-nya ya. Dan gue dikejutkan dengan ramainya orang, ternyata habis konser guys di sini. Kalau lo ngikutin budaya Jepang, jadi orang Jepang itu memang dari dulu suka banget sama musik. Makanya budaya karaoke itu adalah salah satu budaya yang terkenal di Jepang. Orang Jepang itu kalau habis kerja malam tuh salah satu kebiasaan mereka tuh nyanyi-nyanyi bareng aja gitu. Sekarang gue sudah memasuki area Osaka Castle. Bisa dilihat di sini orang-orang sebelum masuk lagi duduk-duduk dulu.
duduk-duduk santai. Sudah bisa dilihat juga bahwa suasananya itu memang cukup asri, banyak pohon dan di samping-samping bentengnya itu ada sungai yang mengalir indah ya guys. Jadi membuat suasananya makin syahdu. Lumayan capek. Udah di wilayah tuh, udah di Gate Osaka Castle. Tapi kalau ngeliat di Google, ini Osaka Castle tuh lumayan gede ya. Jadi harus semangat buat jalan. Tuh kelihatan gedungnya. Ini pintu masuknya, kita belum ke dalam. Oh ya, tips nih buat lo yang mau liburan ke Jepang. Jadi baiknya kalau lo yang nggak biasa olahraga atau nggak biasa jalan kaki, sebelum berangkat ke Jepang lo biasain dulu deh jalan kaki. Karena memang di sini kemana-mana jalan kaki. Kita dari stasiun ke stasiun jalan kaki, ke tempat wisatanya jalan kaki, semuanya jalan kaki. Capek? Ya tentu saja, tapi semuanya terbayarkan dengan melihat pemandangan kayak gini. Hilang semua capeknya. Indah ya. Baru teasernya nih. Itu udah kelihatan sih castle-nya di belakang gua. Gede banget di depannya, di depan castle-nya tuh ada kayak sungai gitu. Mungkin pada zaman itu memang perlu ada air kayak gini yang tujuannya untuk kalau ada serangan dari musuh susah kan nyerangnya kan. Nah, ini kali fungsinya kenapa ada sungai ini mungkin. 저기 저강이랑 이어지는 거 아니지? 아니다 얼마 그런 사람이 있다는 거 아니야? 무슨 거? 아니 저배 타고 40분 동안 100분 동안 타고 비즈니스 파크 역에서 이거 타고 온다는 거?他能玩的就这点，船啦、缆车啦，对吧？然后这种空力旺啊。 Ini kita sekarang ada di Osaka Castle di lantai 7 di bagian atasnya. Jadi ada kayak
outdoor ya, tempat terbuka buat kita bisa ngelihat kota-kota Osaka dari atas. Nah, tadi di bawah kita nggak boleh ambil gambar sama sekali dan gue nggak berani buat ambil gambar, video ataupun foto. Jadi gue sampai atas baru bisa karena memang baru boleh. Tempatnya benar-benar keren. Tadi di bawah tuh banyak sekali. Sebenarnya lebih ke sejarah ya. Jadi ada sejarah tentang peperangan, tentang raja-raja, kaisar-kaisarnya, tentang market-market bangunannya. Jadi banyak sekali dan itu menarik. Itu ada dari lantai 1 sampai lantai 6, lantai 7 paling atas nih udah nggak ada lagi informasi kayak museum tadi. Jadi sebenarnya ini lebih ke kayak museum, memang benar kayak museum. Jadi kumpulan barang-barang sejarahnya dari pemerintahan di Osaka pada masanya. Rame, lumayan rame. Dan tadi ada pilihan ke sini bisa naik lift atau naik tangga. Gue milih naik tangga karena sendiri lebih simpel. Karena kalau naik lift agak ngantrinya agak panjang gitu, agak lama. Jadi gue memilih untuk naik tangga aja, lebih aman. Kayaknya udah Osaka Castle. Ada satu tempat lagi yang mau gue datangin yang terkenal di Osaka. Apa itu? Kita lihat nanti ya. Let's go Osaka. Masih Osaka. Sekarang gue mau keluar dulu dari Osaka Castle menuju tempat selanjutnya sambil gue menunjukin ke lo kayak apa sih dari luar Osaka Castle. Di area luar Osaka Castle, kalau bisa lihat itu castle-nya menyenangkan sih. Jalan-jalan di sini tuh karena petugasnya tuh ramah-ramah dan karena turis semua jadi saling menghormati aja gitu. Dan bersih juga. Kayak tadi ada tempat sampah. Di sini tuh tempat sampah udah kayak ini buat plastik, ini buat kertas gitu-gitu udah dibagi-bagi. Jadi mungkin mereka buat pembuangannya jadi lebih mudah. Selanjutnya gua mau ke tempat terakhir setelah seharian jalan hari ini. Lumayan jalan-jalan sendiri di Jepang. Ada aktris drakor. Sekarang gue mau menuju ke salah satu tempat yang paling hits sebenarnya di Osaka. Harusnya orang kalau ke Osaka tuh ke sini. Kemana? Dotonbori. Kita ke Dotonbori. Di situ kayaknya banyak makanan. Bagus banget belakangnya tuh. Wah, tuh kastelnya tuh bagian belakang tuh. Nih, wah kelihatan ya. Nah, yang bikin gue suka juga kastelnya itu tuh warnanya ya, perpaduan putih, emas dan apa itu hijau ya, kayak hijau Tosca gitu ya. Jadi emang bagus kan, jadi fotogenik. Sudah di pintu keluar, sekarang gue mau menuju ke Dotonbori. Seperti biasa, kita menuju ke stasiun untuk naik kereta menuju ke daerah Dotonbori nih guys. Seperti kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Sekarang lagi hujan nih. Sore-sore hujan di kota Osaka. Aduh, gimana gitu rasanya ya. Dari Osaka Castle tadi gue jalan kaki, sekarang di Tanimachi Onchome Station. Ini mau ke Dotonbori. Jadi pokoknya transportasinya gue selama di sini kereta ke kereta aja. Gue nggak naik taksi atau gue nggak naik transportasi yang lainnya. Kereta ke kereta. Buat lo yang nanya gimana caranya buat gue bisa naik kereta, bayarnya pakai apa? Gue pakai Suica Card. Nah, ini adalah mesin untuk mengisi saldo Suica Card gue supaya bisa dipakai. Jadi sebenarnya mirip kayak di Jakarta juga, kan ada juga kalau kita naik kereta ada mesin untuk isi ulang saldonya ya. Ini juga mirip lah kira-kira. Kita bisa isi di mesin.
Caranya gampang banget. Jadi lo tinggal masukin kartu Suica card lo, dan yang terpenting ganti dulu bahasanya jadi bahasa Inggris ya. Terus masukin nominal yang lo mau isi. Kalau gua isi 1000 yen, udah nanti langsung terisi saldonya, udah ketahuan berapa, dan juga ada informasi sisa saldo berapa. Ambil kartunya, beres. Ini di Namba Station. Jadi tadi yang dari stasiun sebelumnya sempat transit, terus kemudian keluar lagi di sini, cuma 2 kali stop gitu. Terus terang gue agak susah buat menyampaikan secara detail ya, maksudnya rute-rutenya. Jadi gue benar-benar ngandalin Google Maps dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Jadi buat lo yang kesini tuh kalau misalnya kayak gue jalan sendiri dan belum tahu rutenya, perjalanannya, itu sangat dianjurkan banget pakai Google Maps saja. Lihat aja karena di situ ada detail stop di mana, berhenti di mana, terus selanjutnya naik apa, keluar di mana. Bahkan di stasiun untuk keluar dari pintu nomor berapa, huruf apa, itu ada, karena banyak banget cabangnya. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya. Kalau misalnya udah stuck banget, nanya aja pakai bahasa Inggris, mereka bisa bantu kok. Yuk kita lanjut jalan lagi, gua lagi istirahat sebentar nih. Hujan-hujanan di Dotonbori. Udah di sini hujan, alhamdulillah. Harusnya ini tempat keren dan surprise, di belakang ada kayak hotel dan resort namanya Bali Inn. Bangga ya orang Bali. Ada di Osaka loh. Nih lanjut lagi, mau cari tempat makan. Tadi kan gue sempat bilang ya, selain tempat makan di sini juga ada tempat hiburan. Ini dia nih tempat hiburannya. Tapi jangan kesini lah. Jangan ya, kita makan aja lah, makan yuk. Tempat makan yang gue tuju adalah ramen. Ya, tentu saja ramen adalah makanan khas Jepang. Tapi ini adalah ramen halal ya guys. Namanya halal ramen Naniwaya. Mari kita coba. Buat lo yang lagi liburan ke Osaka, di tempat ini atau di restoran ini, mereka juga menyediakan musola. Jadi bagus ya tempatnya ya.
Ini dia nih menunya nih. Silakan dipilih, dipilih, dipilih. Kita coba sekalian. Lo ngeh kan kalau di luar tuh lagi hujan dan sekarang di depan gua ada ini nih. Aduh, sikat. Jadi di Dotonbori ini ada tempat ramen namanya, pokoknya ramen halal gitu deh. Yang kerja orang Indonesia rata-rata. Lagi hujan, dingin-dingin terus ketemu tempat ramen kayak gini. Mantap banget. Makan dulu ya. Ini ramen halal nih. Tapi tetap Jepang punya. Mantap. Selesai melahap satu mangkuk ramen yang mantap banget, gue langsung jalan lagi menuju ke spot yang hits di Dotonbori. Biasanya orang kalau ke Dotonbori ke sini nih. Tuh, ada LED Glico itu yang gue nggak ngerti kenapa orang senang banget foto di depan itu. Inilah dia penampakan kota Osaka di malam hari. Ini mungkin karena habis hujan ya, karena biasanya di sini lebih rame lagi. Wah, rame ternyata di sini. Ini kayaknya area yang banyak tempat makanan dan tempat belanjanya. Jadi orang pada ngumpul di sini nih. Lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just Nah, ini dia nih. Ini sebenarnya lumayan banyak di tempat perbelanjaan di Jepang. Kalau misalnya lo di Jakarta ada Aeon Mall, itu juga mall Jepang. Biasanya di dekat supermarketnya tuh ada tempat mainan kayak gini. Dia tuh masukin koin terus keluar hadiahnya yang kayak bola gitu dan isinya random. Lo nggak tahu isinya apa. Tapi ini menarik dan banyak di Jepang. Please jangan tanya gua ini sisi mana dari Dotonbori karena gua nggak hafal. Cuma yang pasti di sini kayak gangway di mana kanan kiri lo adalah toko-toko dari brand terkenal. Jadi kalau lo mau sekalian belanja bisa nih lewat sini. Jadi sebenarnya Dotonbori ini rame bukan karena pengunjung dari turis aja, tapi warga lokal atau warga Jepangnya juga banyak yang beraktivitas di sini. Udah, kayaknya gue udah capek. Jalan seharian, gue kayak mau balik aja ke hotel. Capek. Rame banget. Dotonbori itu ternyata tempat hangout kali ya di Osaka. Jadi rame banget. Gue mau jajan kayak udah capek gitu. Udahlah, ini udah masuk ke Namba Station. Mau balik lagi aja ke Shin Osaka. Ramai.
Sampai di stasiun Shin Osaka, gue terdistrak sama pemandangan ini. Tadinya kan gue mau jajan di Dotonbori ya niatnya, tapi karena rame banget, gue nggak jadi. Gue jadinya jajan di sini aja. Ini ada takoyaki kayaknya enak banget. Yang beli rame dan kelihatan takoyakinya tuh gede-gede gitu. Mari kita coba kalau begini. Jajan takoyaki ini adalah seri terakhir untuk perjalanan gue di part kedua Explore Osaka. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mudah-mudahan senang ya lihat gue jalan-jalan di Osaka. Ini gue mau makan takoyakinya dulu, tapi gue makannya di kamar hotel karena gue udah capek. Seharian keluar guys. Akhirnya udah di kamar hotel lagi setelah seharian jalan dan ditutup dengan menyantap takoyaki yang tadi dibeli di stasiun. Ini coba kita cobain ini. Aduh, kayaknya sih enak karena lembut banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget, cuminya enak banget. Wah mantap. Kayaknya satu nggak cukup ya. Satu lagi. By the way, besok kita bakal jalan lagi. Hari ini istirahat dulu. Kita lanjut lagi ke kota yang dekat dari Osaka, kalau nggak salah ada Kyoto, Nara, Hiroshima, Nagasaki gitu. Nagoya ya. Besok kita jalan-jalan lagi, oke? Sekarang istirahat dulu. Makan takoyaki lagi. Oh.